Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ade Irwan. Saya guru kelas 5 di SDN 098 Ciroyong, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin satu orang ada yang memimpin doa. Yang memimpin doanya Arvin Maulana. Silahkan pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian semua sudah isi link absen ya, yang Bapak kirim via WhatsApp grup. Ini dia peraturan Zoom meeting kelas kita. Ya. Yang pertama, peserta didik harus mengaktifkan kamera selama proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik harus menonaktifkan mic saat terhubung ke channel Zoom. Yang ketiga, peserta didik harus menyimak dan memperhatikan guru yang menyampaikan materi dengan baik. Yang keempat, peserta didik mengerjakan setiap tugas yang diberikan, baik secara kelompok maupun secara individu. Ya. Nah, Bapak tidak lupa dan tidak pernah lelah mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 5M. M yang pertama menjaga jarak, M yang kedua membatasi mobilitas, M yang ketiga memakai masker, M yang keempat mencuci tangan, M yang kelima menjauhi kerumunan. Ya, paham? Paham, Pak. Sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini, persiapkan alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Contohnya buku dan ballpointnya sudah disiapkan? Sudah. Nah, kalau sudah disiapkan bagus ya. Untuk menambah semangat kita dalam belajar hari ini, yuk kita nyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya, ya. Sudah siap nyanyi? Sudah. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah air, tanah air Indonesia. Masih semangat untuk belajar? Masih. Masih. Ya. Coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, anak-anak, tadi sudah melakukan tepuk semangat ya. Sekarang Bapak mau tanya, kalian masih ingat tidak
kita belajar tentang apa kemarin? Matematika, Pak. Matematika tentang apa? Tentang perbandingan. Iya, betul. Kemarin kita sudah belajar matematika tentang perbandingan, ya. Tujuan pembelajaran hari ini, Bapak harap kalian mampu menganalisis ide pokok pada suatu paragraf dan nilai-nilai Pancasila secara lisan, ya. Serta kalian juga mampu menyajikan hasil analisis kalian mengenai kondisi geografis Indonesia berdasarkan peta secara kelompok melalui pengamatan video, ya. Bapak punya sebuah cerita nih ya untuk kalian amati. Nah, ya, menurut Kurotu Jaura, paragraf pertama itu ide pokoknya apa? Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Nah, paragraf kedua ini menurut Cinta, apa ide pokoknya? Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Oke, pintar. Terima kasih Cinta. Untuk paragraf ketiga, Pak ingin Arvin Maulana yang membacakan. Siap Arvin? Siap. Oke, silahkan baca Arvin paragraf terakhir ini. Prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Oke ya. Menurut Arvin Maulana, paragraf ketiga ini ide pokoknya apa ya? Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Oke, luar biasa. Pintar, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian luar biasa. Ini adalah cerita gotong royong modal dasar pembangunan. Semua paragraf di sini, paragraf deduktif. Bapak beri waktu 5 menit untuk mencari tahu. Paragraf deduktif itu apa? Paragraf induktif itu apa? Ada yang sudah menemukan? Siapa yang sudah menemukan? Paragraf induktif itu berkebalikan dari paragraf deduktif, Pak. Ya, betul. Paragraf deduktif dan induktif itu berkebalikan. Kalau paragraf deduktif itu ide pokok atau gagasan utamanya ada di awal paragraf. Kalau paragraf induktif itu gagasan utamanya ada di akhir paragraf. Tadi ada yang bilang di tengah, Pak. Mungkin kalian mengira di tengah itu karena ada kata-kata in. In itu di dalam gitu ya. Nah, bukan, tapi dalam artinya deduktif di awal, induktif di akhir. Nah, kebetulan pada cerita gotong royong ini semua paragraf deduktif karena ide pokoknya semua ada di awal. Oke. Nah, dari cerita gotong royong tadi yang sudah kalian baca dan kalian tentukan ide pokok atau pokok pikirannya, itu termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila keberapa? Ada yang tahu? Pancasila kelima. Coba. Ini ada yang jawab ketiga, ada yang jawab kelima nih. Kelima, Pak. Arvin merevisi jawabannya. Kelima, Pak. Ya, oke. Gotong royong ini termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila yang kelima. Kalau yang pertama, apa itu bunyi Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, ya.
Yang termasuk ke dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Kebebasan beragama. Iya, kebebasan beragama, menghormati agama lain dalam beribadah itu ya. Pancasila yang kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan yang adil. Berarti apa contohnya? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, tidak membeda-bedakan ya. Harus adil ya. Yang ketiga bunyinya apa? Persatuan Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Sesuai dengan semboyan bangsa negara Indonesia. Apa itu semboyannya? Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, sila ketiga ini harus mempersatukan diri. Walaupun misalkan ada yang dari Madura, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa, kita sama adalah orang Indonesia. Harus bersatu bahu-membahu ya untuk Indonesia. Nah, sila yang keempat, apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan dan perwakilan. Jadi, ketika kalian jadi seorang pemimpin, itu harus bijaksana. Ya, kenapa? Harus bijaksana. Iya, harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Jangan sampai merugikan orang lain, ya. Seperti itu. Yang kelima, ini tadi. Yang kelima contohnya salah satunya ini. Apa yang kelima bunyi Pancasilanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, salah satunya adalah gotong royong. Gotong royong adalah sebuah budaya bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan, ya. Jadi harus benar-benar dilestarikan, jaga budaya itu. Ketika kita membantu orang, jangan mengharapkan pamrih, harus tanpa pamrih. Negara kita ini adalah negara yang kaya akan budaya dan kekayaan alam, ya. Sekarang, mari kita lihat kekayaan alam Indonesia melalui kenampakan alam buatannya. Nah, kalian coba analisis. Ini gambar yang pertama gambar apa? Danau. Yang ini gambar apa? Bendungan. Bendungan. Gambar danau dengan bendungan berbeda tidak? Beda. Kenapa berbeda? Kalau danau alami, kalau bendungan buatan. Nah, kita cari tahu ya, apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah kenampakan yang terbuat secara alami. Umumnya terjadi akibat peristiwa alam. Oleh karena itu disebut dengan kenampakan alam. Ya, contohnya ada danau. Ya, betul. Tadi kita sudah membahas tentang kenampakan alam. Sekarang kita akan mencari tahu tentang kenampakan buatan. Apa itu kenampakan buatan? Nah, kita cari tahu. Jadi, kenampakan buatan itu dibuatnya oleh manusia dengan teknologi manusia, bukan oleh alam, ya. Contohnya adalah waduk. Ya, ya betul. Jadi waduk itu adalah pembendungan sungai, ya. Nah, tujuannya untuk apa? Pembangkit listrik. Ya, bisa dibuat untuk pembangkit listrik, ya, tenaga air. Oke, hebat ya. Kalian sudah bisa mengetahui kenampakan alam. Nah, ini kenampakan alam, ini kenampakan buatan. Contoh, tadi kenampakan alamnya kan berbeda ya. Kalau yang tadi danau dengan apa? Bendungan. Apa jadi gedung? Kok Pak jadi gedung? Ya, kata Cinta. Kok Pak jadi gedung ini? Ya. Nah, ini adalah kenampakan alam. Bukan hanya bendungan atau ini, ternyata gedung, pasar, mall, ya, itu juga termasuk ke dalam kenampakan buatan. Nah, kalian ada yang tahu ini di mana letaknya kenampakan buatan ini? Ini dekat sekali dengan kita ini. Di mana? Kota. Di mana, Pak? Kalian sudah pernah main ke Husein? Belum. Belum. Ini adalah Bandar Udara Husein Sastra Negara. Itu yang dekat dengan kita. Apalagi yang lebih dekat dengan kita, yaitu Pasar Ciroyong. Pasar Ciroyong, Pasar Andir, itu adalah kenampakan
Buat. Jalan. Ya, coba kalian sebutkan kenampakan buatan gitu. Gedung sekolah. Rumah. Ya, betul. Nah, perhatikan. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran ya jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, ya, Yogyakarta, Lombok, dan lain-lain. Di kita ada Pangandaran, betul, Pantai Pangandaran, contoh yang terdekat di kita. Itu adalah Pantai Pangandaran, betul, pinter. Yang paling dekat dengan kita di Lembang, Gunung Tangkuban Perahu. Ya, iya, itu adalah salah satu kenampakan alam yang terkenal dan dibuat menjadi objek wisata. Sekarang, bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayahnya berkarakteristik berbeda. Contohnya apa? Contohnya misalkan Bandung. Karakteristiknya orangnya sopan-sopan, bahasanya halus-halus, jangan digunakan pakai kancing coplok ya. Ya, kancing coploknya dibuang jauh-jauh ya. Dibuang ke solokan. Ya, dibuang ke solokan kancing coploknya, jangan dipakai lagi. Kalau udah kancing coplok jangan dipakai lagi ya. Dan alam Indonesia sangat bervariasi tadi ya. Nah, ayo kita kenali negerimu lebih dekat. Kalian Bapak akan ajak untuk mengenali negeri Indonesia lebih dekat ya. Dengan cara apa, Pak? Nah, kita akan mengamati video bentang alam Indonesia. Sebelum kalian melakukan pengamatan, Bapak ingin tanya kesiapannya. Bukunya sudah siap? Siap. Ya, kan ke Bapak. Oke, betul. Terus pensilnya sudah siap? Siap. Siap. Oke, pinter. Nah, ya. Nah, sebelum mengamati video, yuk kita ice breaking terlebih dahulu. Konsentrasi. Oke, mantap. Nah, Bapak akan mengajak kalian mengamati dan menganalisis video pembelajaran untuk nanti didiskusikan di dalam kelompok. Siap ya? Siap. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Pulau Jawa memiliki luas wilayah 128.297 km persegi. Batas wilayah Pulau Jawa, batas lautan antara lain, utara berbatasan dengan Laut Jawa, selatan dengan Samudra Hindia, barat dengan Selat Sunda, dan timur dengan Selat Bali. Sedangkan batas daratan, utara dengan Pulau Kalimantan, selatan dengan benua Australia, barat dengan Pulau Sumatera, dan timur dengan Pulau Bali dan Madura. Keadaan alam Pulau Jawa. Nama-nama pantai dan laut yang ada di Pulau Jawa. Pertama, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Anyer di Banten, Pantai Klayar di Pacitan, Jawa Timur, dan Pantai Pangandaran di Jawa Barat. Sedangkan laut yang berada di sekitar Pulau Jawa antara lain Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Selat Bali. Nama-nama dataran rendah yang ada di Pulau Jawa, Dataran Rendah Surakarta, Semarang, dan Madiun. Nama-nama gunung yang ada di Pulau Jawa, Gunung Merapi, Merbabu, Lawu, Semeru, dan Tangkuban Perahu. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Di sebelah timur pulau banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara di sana. Antara lain Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Marapi, Talang, Sinabung,
dan lain-lain. Luas wilayah Pulau Sumatera 473.481 km persegi. Batas lautan Pulau Sumatera, sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, sebelah selatan dengan Selat Sunda, sebelah barat dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur dengan Selat Malaka. Sedangkan batas daratan, utara berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, selatan dengan Kepulauan Mentawai, sebelah barat dengan negara India, dan sebelah timur dengan Pulau Kalimantan. Keadaan alam Pulau Sumatera. Nama-nama pantai dan laut yang ada di Pulau Sumatera antara lain Pantai Iboy di Aceh, Pantai Sorake di Sumatera Utara, Pantai Trikora di Kepulauan Riau, dan Pantai Carocok di Sumatera Barat, Selat Malaka, Samudra Hindia, dan Selat Sunda. Nama-nama dataran rendah yang ada di Sumatera. Dataran rendah Asahan, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Nama-nama gunung di Pulau Sumatera. Gunung Marapi, Talang, Kerinci, Dempo, dan Sinabung. Sahabat cerdas, penjelasan tentang kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Untuk apa? Untuk berdiskusi mengerjakan LKPD. Nanti link LKPD-nya Bapak akan bagikan ya. LKPD kelompok 1 dan LKPD kelompok 2. Kita bagi 2 kelompok ya. Paham? Paham. Oke, tunggu sebentar. Bapak akan membagi kelompoknya ya. Bapak stop share dulu ya. Sebelum kita berdiskusi kelompok, ada yang ingin kalian tanyakan tidak? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Cinta, duduknya yang rapi Cinta. Ya. Oke, Bapak akan bagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok ya. Untuk mendiskusikan video yang telah kalian simak tadi ya. Nah, dituangkan ke dalam LKPD. Nanti LKPD-nya Bapak jelaskan di dalam kelompok masing-masing. Paham? Paham. Oke, sekarang Bapak bagi kelompoknya. Oke, kelompok 1 ya. Apa kelompok 2 ini? 1. Kelompok 1. Itu Aira Putri. Duduknya yang benar Aira Putri. Jangan sambil tiduran. Kenapa Aira Putri? Masih semangat Aira? Masih. Masih. Jangan tiduran dong ya. Oh, semangat. Untuk kerja kelompok, tunggu sebentar. Bapak akan memberikan link LKPD-nya ya. LKPD-nya seperti apa, Pak? Siapa saja yang boleh mengakses, Pak? Nah, yang ada di kelompok ini semua boleh mengakses ya. Nah, link LKPD-nya sudah Bapak bagikan di kolom chat. Ada? Ada, Pak. Ada. Nah, oke. Bapak beri waktu diskusinya ini 10 menit. Kalian diskusikan ini 10 menit mulai dari sekarang. Nah, Bapak akan ke room 2. Silahkan dimulai untuk diskusi. Hai kelompok 2. Hai. Gimana kalian baik-baik saja di sini? Baik. Baik-baik. Oke, Dara, duduknya yang rapi, Dara. Iya. Seperti apa sih LKPD-nya? Nah, LKPD-nya Bapak akan bagikan di kolom chat ya. Ya, sudah ada belum? Sudah, Pak. Semua boleh mengakses dan sambil berdiskusi. Seperti apa Google dokumennya? Ya, ini seperti ini Google dokumen untuk kelompok kalian. Nah, ini didiskusikan. Ketika mengisi ini harus diskusi. Jaura nomor 1 jawabannya teh Tangkuban Perahu, bisa kan? Bentar. Sudah, Alvin? Sudah. Sudah, Pak. Sudah diskusinya? Sudah. Coba diperiksa kembali. Ada yang mau ditambahkan atau tidak? Silakan Alvin periksa kembali ya. Cek kembali nanti untuk dipresentasikan ya. Presentasikan. Oke. Ya, sudah ya? Sudah beres?
Oke, sudah beres, sudah selesai. Bapak tarik ke room utama semua ya. Ya. Diskusi kita sudah, bekerja kelompok juga sudah. Sekarang hasil diskusi kalian presentasikan di depan kelompok lain ya. Nah, kelompok lain boleh menanggapi hasil presentasi atau boleh bertanya ya kepada kelompok yang sudah presentasi. Kelompok 1 presentasi diwakili oleh Arvin. Nah, kelompok 2 diwakili oleh Dalva. Ya, oke, oleh Dalva. Sekarang Bapak tunjuk kelompok 2 terlebih dahulu untuk presentasi. Silahkan mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalva Sahla Salimah Afifah. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Jelaskan apa yang harus kalian lakukan untuk menjaga kelestarian kenampakan alam. Tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Dalva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvin Maulana. Adanya saya di sini untuk mewakili kelompok 1 berpresentasi. Jelaskan apa yang harus kalian lakukan untuk menjaga kelestarian kenampakan alam tersebut. Memeliharanya, menjaga lingkungan alam, contohnya seperti pegunungan dan pantai. Jangan membuang sampah ke pantai. Jangan merusak terumbu karang. Membuang sampah pada tempatnya. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Arvin. Kelompok 2, ada yang mau memberikan komentar untuk kelompok 1? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke. Diskusi kelompok sudah, presentasi sudah. Apa yang akan kita lakukan ya selanjutnya? Kuisis. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan soal evaluasi menggunakan link kuisis ya. Nah, link kuisisnya Bapak bagikan di kolom chat. Nah, sudah ada belum? Sudah. Oke. Sudah. Ya, mulai. Sebenarnya untuk bagian kaki dan paha sepeda secara rutin. Barang udah selesai. Waktunya habis ya. Ya. Wow, siapa ini? Wah, lihat. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk yang dapat juara hari ini. Oke, hebat ya. Semangat. Yang lain nanti bisa meningkatkan kemampuannya di sesi-sesi selanjutnya. Oke? Jangan kecewa dan jangan putus asa. Tetap semangat. Nah, kegiatan semua, rangkaian pembelajaran kita semua sudah dilalui. Yang pertama kita belajar tentang menentukan ide pokok secara lisan. Yang kedua, kalian bisa menentukan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam cerita ya. Terus kalian juga mengetahui paragraf deduktif dan paragraf induktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf yang ide pokoknya di awal. Kalau induktif, apa tadi induktif? Paragraf yang ide pokoknya berada di
akhir. Oke, kita juga tadi sudah belajar kenampakan alam, kenampakan buatan. Kalian juga tadi sudah mempelajari tentang letak geografis Indonesia berdasarkan peta ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita membaca doa. Cinta silahkan memimpin doa teman-temannya untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih semuanya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.